baru pulang dari masjid. Saat di jalanan yang gelap, tiba-tiba ada Opah yang menyambut mereka. Upin berkata, "Wah, tumben sekali Opah menjemput kami. Tak usah payah-payahlah Opah jemput kami orang. Aku dan Ipin sudah besar." Opah menjawab, Is, sudah besar rupanya cucu Opah nih. Tak apalah, kali ini aja Opah jemput. Jom, sini Opah gendong kalian berdua. Upin dan Ipin pun berkata, "Macam mana Opah nih? Masa kami digendong? Malulah, kami kan sudah besar Opah." Tiba-tiba Opah menangkap Upin dan Ipin dan berubah menjadi sosok yang besar dan sangat menakutkan. Upin dan Ipin pun teriak ketakutan dan meminta tolong. Namun tak ada satu orang pun yang bisa mendengarnya karena itu tempat yang sangat sepi. Mereka pun segera melepas peci atau kopiah untuk meninggalkan jejak. Dan akhirnya Upin dan Ipin diculik oleh hantu kolong wewe atau wewe gombel. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang entah di mana. Dan yang mengejutkan, ternyata di sana sudah ada Mei Mei dan Mail yang sudah diculik lebih dulu. Tampak Mei Mei yang ketakutan sampai peluk si Mail. Tapi yang nyebelin, si Mail malah kesenangan. Mereka pun disuguhkan dengan banyak makanan yang sangat menjijikan, mulai ulat, cacing, kecoa, dan lain-lain. Akhirnya Upin, Ipin, Mail, dan Mei Mei hanya bisa pasrah menunggu pertolongan. Di tempat lain, waktu sudah sangat larut malam. Akan tetapi Upin dan Ipin belum juga pulang. Akhirnya Opah dan Kak Ros meminta pertolongan pada warga. Dan terdengar juga kabar Mail dan Mei Mei yang juga menghilang. Akhirnya warga desa Durian Runtuh berbondong-bondong mencari Upin, Ipin, Mail, dan Mei Mei. Mereka masih kebingungan kemana hilangnya Upin, Ipin, Mail, dan Mei Mei. Diculik penjahat atau diculik hantu. Tiba-tiba ada yang berbicara dari belakang. "Saya tahu di mana Upin, Ipin, Mail, dan Mei Mei." Sontak semua warga pun menoleh ke belakang semua. Ternyata itu adalah Ustadz Naruto. "Tadi saya menemukan peci dan kopiah Upin dan Ipin sepulang dari masjid. Dan setelah saya terawang, ternyata mereka diculik oleh hantu kolong wewe." Semua warga pun terkejut. Akhirnya Ustadz Naruto mengajak semua warga ke lokasi di mana Upin, Ipin, Mail, dan Mei Mei diculik. Akhirnya mereka sampai di sana. Ternyata itu adalah sebuah rumah tua yang sudah sangat lama kosong. Semua warga pun bingung apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba Ustadz Naruto mengayunkan sorbannya yang berubah menjadi sangat panjang ke dalam rumah itu. Dan kemudian tiba-tiba sebuah sosok hantu kolong wewe ditarik keluar dalam keadaan terikat oleh sorban itu. Tapi tak disangka, hantu itu pun melawan. Sorban itu pun robek olehnya. Dan ternyata dia lumayan kuat untuk dapat melepaskan diri dari ikatan sorban Ustadz Naruto. Tiba-tiba Ustadz Naruto melompat sangat tinggi dan melakukan jurus 1000 bayangan yang menjadi 7 Ustadz Naruto. Naruto asli dan 2 bayangannya melawan hantu itu, dan 4 bayangan lainnya pergi ke rumah tua kosong itu untuk menyelamatkan Upin, Ipin, Mail, dan Mei Mei. Akhirnya mereka bertarung sengit. Bayangan 1 memukul wajah, bayangan 2 memukul pinggang, dan Naruto yang asli menyerang dengan jurus Rasengan. Dan hantu kolong wewe itu pun akhirnya kalah dan musnah. Akhirnya Upin, Ipin, Mail, dan Mei Mei pun berhasil diselamatkan oleh bayangan-bayangan Ustadz Naruto yang lainnya. Semua warga pun tampak sangat bahagia melihat mereka semua diselamatkan dan dalam keadaan baik-baik saja. Dan warga pun sangat bahagia melihat hantu kolong wewe berhasil dimusnahkan. Selesai. Komen di bawah dan tonton juga video-video saya yang lainnya.